Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Dani pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumusan dasar negara. Ya, kita simak untuk materi penjelasan dari saya. Ya, di dalam rumusan dasar negara, yang utama ya di sini nanti kalian harus tahu dulu dasar negara itu apa. Utamanya dasar negara Indonesia, rumusannya seperti apa. Ya, lanjut lagi, sebelum saya mulai untuk materinya, ada lagu tentang Garuda Pancasila ya, yang nantinya kalian harus hafal, harus selalu diingat karena itu sebagai dasar negara kita ya, Pancasila. Selanjutnya, di sini Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila sebagai dasar negaranya. Harus senantiasa kita dukung, kita junjung tinggi sebagai bukti kedaulatan yang merdeka. Patriot proklamasi bermakna pejuang kemerdekaan atau pejuang bangsa yang akan selalu siap sedia berkorban untuk negeri. Pancasila sebagai dasar negara jika diterapkan secara nyata, maka keadilan, kemakmuran, dan kedamaian sentosa akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia adalah bangsa yang pantang menyerah, pantang berputus asa menghadapi semua cobaan yang datang. Bangsa yang penuh semangat untuk terus maju dan bersatu membangun tanah tumpah darah Indonesia. Di dalam rumusan Pancasila sebagai dasar negara, ada 3 tokoh penting di sini. Ya. Jadi di dalam rumusannya itu dibentuklah BPUPKI. Ya, sidang-sidangnya, sidang pertama tanggal 29 Mei 1945. Sidang kedua itu disampaikan oleh Muhammad Yamin ya, di situ tanggal 29 Mei 1945. Untuk yang perumusan yang kedua itu disampaikan oleh Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945. Yang terakhir 1 Juni tahun 1945 disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Kita simak di sini untuk Muhammad Yamin terlebih dahulu. Ya, Muhammad Yamin itu merumuskan 5 ya. Dalam lisan ya, beliau berkata, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Itu yang disampaikan secara lisan oleh Muhammad Yamin. Untuk secara tertulisnya, Muhammad Yamin juga menyampaikan di sini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Selanjutnya oleh Mr. Supomo. Ada 5 juga. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin,
yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Itu menurut Mr. Supomo. Dan yang terakhir, ini yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Maka di sini diistilahkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu menurut Insinyur Soekarno. Ya, di sini di dalam pembentukannya itu ada tokoh-tokoh selain tiga itu. Ya, tokoh panitia 8 dan tokoh panitia 9. Nanti bisa kalian lihat juga di sini. Tokoh panitia 8, ketuanya Insinyur Soekarno, ada anggotanya Mohatta, Mohyamin, A.A. Maramis, M. Sutarjo, Kartodikusumo, Otto Iskandardinata, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim. Itu dari tokoh panitia 8. Untuk tokoh panitia 9 itu sendiri diketuai masih Insinyur Soekarno, Mohatta, Mohyamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Ahmad Kahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Raden Abikusno Cokro Sujoso. Ya, itu dari panitia 9. Ya, setelah tadi tiga tokoh itu merumuskan, pada tanggal 22 Juni 1945 muncullah Piagam Jakarta yang isinya satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi rangkaiannya sidang BPU PKI yang pertama itu tanggal 29 Mei. Sidang yang kedua BPU PKI 10 sampai 17 Juli 1945. Proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dari tanggal 7 Agustus 1945. Yaitu proses apa di situ? Ya, Komando Tertinggi Jepang Marsikal Terauchi mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dogoritsu Junbi Inkai. Untuk yang kedua, pembentukan PPKI terjadi pada saat posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu terpuruk karena dijatuhkannya bom atom di dua kota besar di Jepang, yaitu tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan 8 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Nah, ini menjadi kesempatan bagi Indonesia. Ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya Indonesia mengumumkan kemerdekaannya melalui proklamasi kemerdekaan. Tanggal 18 Agustusnya 1945 PPKI melakukan sidang pertama. Sidang tersebut menetapkan Insinyur Soekarno dan Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan diikuti perubahannya. Untuk perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 3 ini yang sampai sekarang itu menjadi bentuk aslinya ya. Jadi ada 3 perubahan itu. Yang pertama, kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. Dan yang kedua, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Indonesia itu agama tidak cuma agama Islam saja. Oleh karena itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu bagi semua agama. Terus yang ketiga, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada anak kalimat berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu menjadi perubahan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang setiap upacara kalian bacakan. Oke, itu saja materi tentang cara pandang para pendiri negara terhadap rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih atas perhatiannya anak semua kelas 10. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan komentar di bawah ini. Di YouTube silakan kalian berkomentar kalau yang ingin bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.